itu sebelum ada ciptaan Allah tetap ada. Saya Dia tidak tuh tanya nggak itu. butuh waktu. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan sebelum ada ciptaan? Sebelum kata ada tuh dia udah ada. Dan Saya tidak tanya sebelum itu. Aku menanyakan yang dia lakukan. Saya tidak menanyakan keberadaan. Tetapi apa yang dia lakukan? Sulit. ya sulit banget Kak. Makanya kriteria ini akan gagal. Kriteria Allah itu akan gagal, ya. Kalau dia tidak Tritunggal. Nah, pertanyaan saya gini, Bang. Ini jangan kita tapi kayak gini Kak. permusuhan ya. Iya benar. Tapi ini kayak pembelajaran dan saling kita renungkan ya. Pertanyaan saya adalah, kenapa manusia itu mengalami kematian? Di dalam iman Anda, kenapa manusia itu harus dimatikan oleh Allah? Mengapa manusia itu mengalami kematian? Karena takdir Kak. Allah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Oke. Kalau dia hanya mau menguji, kenapa harus mematikan? Tidakkah penderitaan seorang anak yang ditinggalkan bapaknya itu sangat menyakitkan bagi seorang anak kecil? Kalau dia hanya mau menguji, kenapa harus sampai mematikan? Tidak adakah ujian yang lain selain mematikan? Banyak Kak, ujian bukan cuma tentang kematian doang. Makanya nggak make sense. Kalau dikatakan itu takdir sebagai ujian, kenapa seorang manusia itu harus menangisi kematian bapaknya ketika mati? Kan itu takdir. Gini, Kenapa oke. harus ada air mata? Kenapa manusia itu harus bersedih ketika manusia itu ada yang mati? Kan takdir. Harusnya itu berjalan seperti layaknya rutinitas biasa. Oh, dia mati ya udah gitu. Kenapa harus menangis? Kenapa harus ada kesedihan? Kalau memang Kesedihan adalah itu- takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, harusnya manusia tidak risih akan kematian. Gini Kak, kalau buat orang yang punya iman, menurutku kematian itu bisa sedih karena kita punya rasa kepemilikan yang tinggi. Tapi ketika kita punya iman bahwa semua yang ada pada diri kita itu bakal balik lagi gitu. Bagaimana dikatakan itu sebagai suatu kepemilikan yang tinggi? Kalau saya tidak mengenal orang tapi orang meninggal, saya menangisinya. Saya padahal tidak memilikinya. Ini tidak relevan lagi jawabannya. Ketika kan saya pernah dengar podcast kakak yang bapak kakak tuh meninggal. Pasti ini sekarang jujur-jujuran pasti beda ketika orang lain yang meninggal kesedihannya tuh berbeda, benar nggak? Karena tadi jawabanmu karena punya rasa kepemilikan yang tinggi. Kalau saya Bener. nangisi bapak saya wajar. Kalau saya menangisi orang yang tidak saya kenal waktu dia mati, di mana wajarnya? Karena orang itu juga punya empati. Saya walaupun tidak memiliki seseorang, dia bukan milik saya, tapi kalau dia mati saya juga sedih. Nah, berarti jawabanmu tadi belum relevan dengan kenyataan kalau saya menangis melihat orang yang tidak saya kenal meninggal. Apakah yang paling relevan dengan Itu, Kak, tangisan seorang anak yang menangisi orang tuanya? Sulit kan? Karena aku juga kebetulan Kak kehilangan ibuku udah nggak ada. Jadi yang aku rasain itu sedih pasti. Iya, nggak Cuma mau kehilangan. kita tuh- kan? Nggak mau kehilangan. Iya bener. Tahu nggak Cuma- kamu kenapa? Tahu nggak kamu kenapa itu? Kenapa ada Kenapa? rasa yang tidak ingin kehilangan? Tahu nggak? Mau saya kasih tahu? Boleh aku jawab dulu nggak Kak Boleh, sepenuhnya boleh, gitu. Jadi gini, kenapa kita tuh sebagai manusia ya wajar sedih karena kita yang digedein, kita diurus dari kecil sama orang tua kita. Tapi balik lagi Kak,
kita hidup itu sebagai ujian. Kita tuh dihidupkan ya, kita siap gitu akan ujiannya. Dan ya batas ujian itu yaitu kematian itu sendiri. Karena sudah habis waktunya gitu. Ibaratkan kita masuk sekolah terus nanti ada kelulusan kayak gitu. Nah, gimana Kak? Kalau tidak diuji memangnya Tuhan nangis? Makanya saya masih belum mendapatkan jawaban. Ini makanya kenapa saya pindah agama ya. Saya belum dapat jawaban. Kalau memang untuk diuji, kenapa harus ujian mematikan gitu loh? Kalaupun tidak dimatikan, memangnya Tuhanmu langsung resah gelisah tidurnya? Kan enggak toh? Nah, saya mau kasih tahu jawabannya. Kenapa manusia itu bisa menangis ketika ditinggal mati? Mau tahu? Kenapa Kak? Karena sesungguhnya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Maka kita tidak terima kodrat kematian itu. Karena kodrat manusia, fitrahnya manusia itu bukan untuk mati. Makanya kita sakit sekali kalau ditinggalkan siapapun. Ini yang tidak pernah saya temukan jawabannya di dalam iman saya yang sebelumnya. Ada berapa banyak guru yang saya tanya dan dia tidak bisa menjawab. Saya hanya temukan jawabannya itu dari seorang Episkop Daniel Biantur. Ya, makanya kenapa orang nangis? Relevan nggak? Kamu nggak terima ada orang mati? Relevan nggak? Karena memang sejatinya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Maka kematian itu bukan takdir Allah, bukan kemauan Allah. Terus apa Kak? Karena kematian itu akibat ulah manusia yang tidak taat kepada Allah, alias dosa. Karena dosa Adam lah. Ini tercatat dalilnya di dalam Kejadian 3. Hari di mana engkau, kan gini, Adam semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi yang di tengah-tengah itu jangan kau makan. Kalau kau makan, berarti dia melanggar toh. Kamu akan mati. Jadi hari di mana Adam melanggar perintah Allah, alias dosa, disitulah kematian itu bermula sampai kepada saya. Benar. Jadi Allah itu memang tidak ingin kita mati. Benar. Karena gini Bang, kalau kamu katakan manusia diciptakan mati itu ujian, apakah di dalam imanmu manusia akan dibangkitkan? Betul. Oke. Kodrat mati itu tidak diberikan Allah kepada manusia. Sebab fitrahnya manusia itu adalah hidup. Arti diciptakan itu artinya dihidupkan. Betul nggak? Gini Kak, betul. Cuma kalau nggak ada kebangkitan, terus kapan nanti keadilannya disempurnain gitu, atau ditegakin? Kan yang meninggal tuh bukan cuma orang yang dihukum, benar-benar dihukum. Justru bang, keadilannya itu harus dinyatakan ketika manusia ini semuanya hidup dong. Masa mati dulu, baru keadilannya dinyatakan? Harusnya dia memperlihatkan keadilannya ketika hidup. Betul nggak? Apakah sanggup? Sekarang saya tanya kamu, apakah manusia di dalam iman Islam waktu dihakimi itu dalam kondisi mati atau kondisi sudah dihidupkan? Dihidupkan, sudah dihidupkan. Nah itu makanya ngapain keadilannya ditunjukkan di waktu dimatikan? Ya toh nanti akan dihidupkan, justru lagi biarkan semua orang hidup, tunjukkan keadilannya. Hukumannya itu ditunjukkan. Jangan dimatikan, soalnya nanti bakalan dihidupkan baru dihakimi. Kan ini nggak relevan toh. Secara logika. Jadi, kan gitu. Kita tuh nanti langsung dipindahin aja gitu Kak ke tempat penghukuman atau gimana? Kan sekarang nih kita di dunia yang dimana Adam itu diturunkan ke dunia untuk menjalani hukuman. Nah kan dunia ini tuh yang pertama, dunia ini tuh fana, beda sama surga yang memiliki sifat kekekalan. Yang dimana kalau kita bisa bilang ya ini pindah alam gitu. Benar nggak?
dari sorga dipindahkan, terus nanti balik ke sorga. Kenapa nggak di sorga aja dari awal? Mau berdosa di situ, dihakimi di situ, toh ujung-ujungnya kan balik ke situ. Ini kayak muter lagi gitu loh, ya toh? Ya nggak sih? Bener nggak sih? Kan Adam dari sorga Bener, nih, ya. dihukum, Ya. diizinkan ke dunia. Nah, udah dari dunia, nanti dibangkitin semua, terus masukin lagi sorga. Kenapa tidak keadilannya dan ujiannya itu dibiarkan di dalam sorga dan dalam kondisi hidup? Makanya saya bilang ini tidak ekonomis sekali. Jadi kalau kakak belajar itu yang di Nabi Adam kan di surga, cuma bukan surga akhirat. Tidak di dalam surga. Dalam iman kami tidak di surga. Enggak, Karena, waktu kakak karena kitab Taurat Musa menuliskan Taman Eden itu ada di bumi. Ada jadi di Eden itu ada 4 sungai yang mengairinya, Tigris, Efrat, Bison, Hison gitu. Jadi ini dalam iman kami di dalam Tauratnya Musa, karena Tauratnya Musa ada sama saya. Itu tidak ada Adam diciptakan di sorga, tapi di dunia, bukan di sorga. Di dalam iman orang Israel pun gitu, orang Yahudi. Di dalam iman Kristen sama. Nah, dalam konteks iman kamu ini yang beda. Makanya saya bilang, kalau benarlah Allah yang satu, Allahmu itu yang mengutus Musa, kenapa Allahmu bertentangan dengan kitab Tauratnya Musa? Ajarannya. Gitu. Iya. Konsistensinya nggak ada. Gini kak, kalau Taurat benar soal Eden di bumi, kenapa Nabi Isa dalam Kristen disebut Adam kedua yang menebus dosa Adam? Dosa Adam dilakukan di bumi dong. Iya, memang Adam di bumi. Makanya Yesus ke dunia ini untuk menjadi Adam yang kedua, karena Adam yang pertama gagal. Namanya Kenapa menjadi Adam hukumannya ya di bumi. kekal dan diwariskan kak? Apanya tuh? Kenapa hukumannya kekal dan diwariskan? Hukuman apa yang kekal diwariskan? Iya kan itu Adam tuh Adam kedua, Yesus itu Adam kedua yang menebus dosa Adam. Adam kedua yang menyelamatkan Adam. Oh, menyelamatkan Adam. Dosa Adam dilakukan di bumi. Terus kenapa hukumannya kekal dan diwariskan? Berarti kan itu diwariskan dari Adam. Ya karena selagi kita masih menginjak bumi ini ya memang keadaannya di bumi lah. Mau di mana pindahnya? Mau kemana? Makanya Allah itu ke bumi. Firman itu datang ke dunia ini dan menjadi manusia. Karena Adam itu ada di bumi. Konsepnya seperti itu. Konteksnya itu masih sama dan tetap. Gimana? Adam itu di bumi, makanya Allah ke bumi. Makanya dia menjadi manusia. Menjadi Adam yang kedua. Soalnya Adam yang pertama nggak taat. Nah, Yesus taat kepada Bapa ketika dia menjadi manusia, dia menjadi Adam yang kedua yang taat. Dengan cara itu, ketidaktaatan Adam digantikan dengan ketaatan Yesus. Makanya dia dijadikan Adam kedua. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang berdosa. Setuju? Oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang diselamatkan. Karena ketidaktaatan hanya bisa dilawan dengan ketaatan. Dosa hanya bisa dilawan dengan ketidakberdosaan. Itu yang paling relevan dan rasional.